Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rane Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 3 Broadcasting B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme cara kerja dan teknik kamera video. Mulai dari lensa, menu-menu yang ada di kamera, iris, shutter speed, white balance, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, di video ini saya akan menggunakan kamera DSLR dengan lensa kit 18-55 mm. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja yuk kita ke videonya. DSLR atau Digital Single Lens Reflex adalah kamera digital yang menggunakan sistem cermin otomatis dan pentaprisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke viewfinder. Kamera seperti ini mempunyai kelebihan yaitu memiliki fleksibilitas dalam pemilihan lensa. DSLR sudah mendukung penggantian lensa dengan berbagai macam pilihan sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan mengetahui pilihan lensa terbaik, maka kita bisa menghasilkan foto atau video yang baik juga. Oke, di poin yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian lensa kamera. Bagian-bagian yang ada pada lensa kamera adalah: yang pertama ada ring fokus. Ring fokus berguna untuk melakukan focusing secara manual. Yang kedua ada ring zoom. Ring zoom hanya terdapat pada lensa zoom, berfungsi untuk mengubah focal length pada lensa sehingga didapatkan perbesaran gambar sesuai dengan keinginan fotografer. Yang ketiga ada selektor mode lensa. Selektor mode lensa berguna untuk mengatur fokus lensa apakah dengan fokus manual atau otomatis. Yang keempat ada mounting lensa. Mounting lensa merupakan dudukan lensa agar dapat dipasang pada bodi kamera. Yang kelima ada electronic kontak. Electronic kontak sebagai interface antara lensa dengan bodi, berfungsi sebagai perantara perintah bodi kepada lensa. Selanjutnya, poin yang sangat penting untuk diketahui setiap pengguna kamera, yaitu fitur-fitur yang ada di kamera itu sendiri. Fitur-fitur yang ada di kamera, yang pertama ada tombol play. Bagian ini berfungsi untuk mengakses hasil foto kita. Yang kedua ada menu button. Berfungsi untuk masuk ke bagian menu yang berisi berbagai pengaturan kamera. Yang ketiga ada tombol zoom out. Berfungsi untuk memperkecil tampilan preview gambar, baik gambar yang sudah dijepret atau pada tampilan live view. Yang keempat ada zoom in button. Berfungsi kebalikan dari tombol zoom out. Yang kelima ada tombol info. Berfungsi untuk mengetahui data pengambilan gambar seperti ISO, histogram, dan lainnya. Yang keenam ada viewfinder, dikenal juga dengan sebutan jendela bidik. Fungsinya untuk membidik target foto kita. Yang ketujuh ada hot shoe. Fitur ini berfungsi sebagai tempat flash eksternal. Pada hot shoe terdapat konektor elektronik yang berguna untuk memerintahkan flash untuk menyala sesuai dengan perintah dari bodi. Yang kedelapan ada viewfinder magnifier. Fungsinya untuk mengatur fokus pada viewfinder. Sangat berguna bagi yang memiliki masalah mata minus atau plus. Yang kesembilan ada layar. Sebagai tempat melihat hasil dan juga melihat setting kamera. Yang ke-10 ada tombol hapus. Berfungsi untuk menghapus file foto atau video yang tidak terpakai. Yang ke-11 ada navigation button. Berfungsi untuk alat navigasi menu, setting, dan preview pada kamera. Yang ke-12 ada tombol rekam video. Merupakan tombol shutter khusus
untuk memulai merekam video. Yang ke-13 ada main dial. Memiliki beberapa fungsi sesuai dengan pengaturan. Dapat berfungsi sebagai tombol untuk mengatur lebar bukaan lensa, shutter speed, dan lainnya. Yang ke-14 ada saklar on-off. Sesuai dengan namanya, berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kamera. Yang ke-15 ada mode selektor. Berfungsi untuk memilih mode yang digunakan pada kamera. Biasanya, terdapat beberapa pilihan mode seperti aperture priority, shutter speed priority, manual, dan juga auto. Di DSLR juga memiliki fitur-fitur yang bisa mengatur pencahayaan sedemikian rupa sehingga foto atau video yang dihasilkan menjadi lebih menarik. Settingan pertama yaitu ada bukaan atau aperture. Aperture adalah bukaan lensa kamera di mana cahaya masuk ke kamera. Bila bukaan besar, akan banyak cahaya yang masuk dibandingkan dengan bukaan kecil. Yang kedua ada shutter speed. Kecepatan rana atau shutter speed adalah durasi kamera membuka sensor untuk menyerap cahaya. Semakin lama durasinya, semakin banyak pula cahaya yang masuk ke kamera, dan hasil foto akan bertambah terang. Yang ketiga ada ISO. ISO adalah ukuran sensitivitas sensor terhadap cahaya. Ukuran dimulai dari angka 50, 80, atau 100, dan akan berlipat ganda sampai 3200 atau lebih besar lagi. ISO dengan ukuran angka kecil berarti sensitivitas terhadap cahaya juga rendah. ISO dengan angka besar maka tingkat sensitivitas terhadap cahaya akan meningkat. Yang keempat ada white balance. White balance atau sering disebut WB adalah kemampuan kamera membaca atau mengukur temperatur warna berdasarkan cahaya yang ada. Ada beberapa opsi, misalnya daylight, shade, cloudy, tungsten light, white fluorescent light, dan sebagainya. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu pergerakan kamera atau kamera movement. Kamera movement menjadi salah satu yang sangat penting karena dengan kamera movement, kita bisa menciptakan alur suasana dramatik sesuai dengan konsep video yang akan kita buat. Kamera movement terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada zoom. Zoom atau zooming adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan cara mendekati atau menjauhkan objek yang bisa dilakukan secara otomatis atau optik. Yang kedua ada pan. Pan atau panning adalah gerakan kamera yang dilakukan untuk menoleh ke kiri dan ke kanan. Bisa dianggap sebagai mata dari subjek. Yang ketiga ada tilt. Tilt atau tilting adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara vertikal, baik dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Yang keempat ada crab. Crab atau crabbing adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara menyamping atau diambil dari samping sejajar dengan subjek yang sedang berjalan atau lari. Pergerakannya bisa ke kiri atau ke kanan sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada pedestal. Pad atau pedestal adalah pergerakan kamera yang dilakukan di atas pedestal yang bisa naik turun. Untuk penggunaannya hampir sama dengan tilt. Yang keenam ada follow. Follow adalah pergerakan kamera yang dilakukan dengan mengikuti objek yang bergerak. Bisa dengan tambahan pan, pad, tilt, dan juga yang lainnya. Selain kamera movement, ada satu lagi nih poin yang sangat penting dalam videografi, yaitu tipe-tipe shoot. Sesuai dengan namanya, tipe shoot adalah komposisi gambar saat kita membuat sebuah video. Tipe shoot yang pertama ada extreme wide shoot.
Extreme Wide Shot merupakan tipe shot yang digunakan untuk menunjukkan sebuah lingkungan di mana subjek film berada. Tipe shot ini seringkali dipakai untuk membangun suasana pada sebuah adegan. Yang kedua ada Very Wide Shot. Very Wide Shot merupakan tipe shot sangat luas, namun secara visual lebih sempit jika dibandingkan dengan tipe Extreme Wide Shot. Yang ketiga ada Long Shot. Dengan long shot ini, subjek sudah dapat diidentifikasikan dengan jelas karena telah memenuhi frame gambar meski terdapat jarak di atas kepala dan di bawah kaki. Penggunaan jarak di atas dan di bawah subjek tersebut digunakan untuk ruang yang aman, agar lebih nyaman untuk dilihat. Yang keempat ada Medium Long Shot. Medium Long Shot adalah sebuah teknik dalam pengambilan gambar di mana ruang pengambilannya sedikit lebih sempit dibandingkan teknik pengambilan long shot. Yang kelima ada Medium Close Up. Medium Close Up merupakan jenis shot untuk menunjukkan wajah subjek agar lebih jelas, dengan ukuran shot sebatas dada hingga kepala. Yang keenam ada Close Up. Tipe shot Close Up sering digunakan untuk menekankan keadaan emosional subjek. Tipe shot ini biasanya mengambil subjek manusia hanya bagian kepala saja. Close up juga berguna untuk menampilkan detail dan dapat digunakan sebagai cut in. Yang ketujuh ada Extreme Close Up. Extreme Close Up merupakan tipe shot untuk menampilkan detail objek, misalnya mata, hidung, atau telinga. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan tadi, kita lebih memahami lagi tentang teknik-teknik kamera video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.